SMA Negeri 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup padat Pak mengajarnya. Oh gitu ya Pak ya. Nah karena sekarang Bapak mau melakukan coaching terhadap Bu Fatma, jadi sebelum itu kita mau melakukan diskusi singkat dulu terkait hal-hal yang akan Bapak lakukan terhadap Bu Fatma sebagai coach. Baik Pak. Yang sebelum Bapak melakukan supervisi, berarti ada hal-hal yang harus Bapak pahami dulu. Yang pertama terkait dengan prinsip coaching itu sendiri. Jadi prinsip coaching nanti itu ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah selain itu juga Bapak harus memahami kompetensi coaching supaya nanti nggak kemana-mana ketika proses coachingnya. Kompetensi coaching meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti juga ketika Bapak melakukan coaching, jangan melupakan juga alur ceritanya dengan menggunakan teknik theta. Supaya nanti ada hal-hal yang bisa Bapak dapatkan seperti itu. Oh iya Pak. Nah, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Pak Apik. Yang pertama itu pada proses coaching, apa hal yang ingin Bapak kembangkan nanti pada coaching? Ya oke. Seperti yang saya pernah tahu untuk coaching itu kan kita pertama harus melakukan kehadiran penuh gitu ya Pak. Kemudian juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam rangka mengidentifikasi coaching saya, dan juga pada hari ini saya akan mencoba untuk mengarahkan coaching, yaitu coaching saya untuk pemberdayaan dirinya menemukan solusi sendiri. Oke. Sehingga saya mencoba mengembangkan di bagian identifikasi atau memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coaching ini akhirnya terbawa ke arah suatu solusi yang berasal dari dirinya sendiri, Pak. Oke. Jadi pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian di bagian kompetensi apa yang ingin Pak Apik kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan tentunya kehadiran penuh, Pak. Saya mampu mengamati dengan sangat dalam sehingga pertanyaan yang saya berikan nanti akan benar-benar membuat coach ini tersadarkan tentang sebenarnya aspek apa sih yang di sekitar dia, sehingga hal itu menjadi sumber solusi untuk dia mendapatkan pencerahan begitu. Jadi bagaimana saya secara mendalam membuka kesadaran dia terhadap aspek-aspek di sekitarnya. Oke. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ditingkatkan hari ini itu apa? Ya, indikator yang ingin saya capai intinya saya merasa itu telah tercapai manakala coach ini tersadarkan dengan luar biasa. Ternyata bisa mendapatkan solusi dengan cara seperti ini, artinya saya berhasil memberikan pertanyaan yang tentunya membuka pikirannya, memunculkan ide, potensi yang bisa dilakukan. Seperti itu, Pak. Oh seperti itu ya Pak. Oke, baiklah. Jadi silakan Pak Apik praktekkan coaching ini terhadap Bu Fatma ya. Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Saya jadi teringat kemarin Bu, waktu Ibu Fatma WA saya. Senang sekali nih akhirnya kita bisa bertemu lagi. Baik Pak. Ya, jadi kemarin Ibu Fatma WA saya. Katanya ada yang mau diobrolin, ada yang ingin dikonsultasikan. Nah, kira-kira permasalahan apa yang ada Bu?
Ya, saya itu punya masalah Pak tentang pembelajaran di sekolah saya, yang mana pembelajaran di sekolah saya itu guru-gurunya masih menggunakan media yang sederhana, modelnya masih ceramah dan tidak student center, tidak terlalu kreatif gitu loh Pak. Jadi pembelajaran belum berpihak pada murid, apalagi sekarang teknologi sudah canggih dan sumber informasi itu sudah banyak kita dapatkan. Saya ingin guru-guru itu memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan modelnya tidak gitu-gitu aja, menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, yang mana tuntutan pemerintah itu tinggi sekali. Guru-guru harus mengembangkan kompetensi untuk menjadi guru yang diharapkan masa kini. Oke, siap Bu. Kalau saya tangkap tadi Ibu Fatma mengatakan bahwa guru-guru ini kurang variatif ya dalam pembelajaran, betul ya? Iya, betul Pak. Oke, kalau saya bisa tangkap, kira-kira seperti apa sih kurang variatifnya? Saya perlu detailnya, seperti apa sih yang dimaksudkan kurang variatif itu? Baik Pak, kurang variatifnya itu jadi guru-guru itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi pembelajaran masih konvensional seperti itu Pak. Nah, saya ingin guru-guru itu sudah menggunakan PPT, Canva, Quizizz gitu. Jadi kan otomatis pembelajaran itu akan ada nuansa teknologinya seperti itu. Jadi pembelajaran itu kan sepertinya lebih kreatif dan dapat dilakukan oleh guru di sekolah seperti itu Pak. Oke, nanti sambil kita berjalan ya Bu, saya ingin tahu di akhir obrolan kita ini kira-kira apa yang diharapkan Bu Fatma nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Kemudian di sekolah itu kan ada guru-guru senior dan juga mungkin belum bisa memberikan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif gitu Pak. Nah, yang saya harapkan dari kegiatan coaching hari ini, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Karena nanti guru-guru di sekolah itu bisa lebih kompeten dalam mengajar murid-murid dan akhirnya menghasilkan murid-murid seperti yang diharapkan oleh zamannya. Oke, siap-siap. Tujuan yang sangat mulia sekali, bagus sekali daripada yang dari apa yang Ibu utarakan, yang Ibu tadi sebutkan. Nah, saya ingin menanyakan nih, kalau misalnya Bu Fatma tadi mengatakan kurang variatif, apa sih data yang pernah Bu Fatma temukan dari kurangnya variatif guru dalam mengajar murid-murid di sekolah? Ya karena mungkin dilihat dari hasil kerja murid, ya, Pak, agak menurun dibandingkan dengan yang kemarin-kemarinnya. Hal ini berarti kurangnya minat, motivasi belajar siswa. Jadi setelah saya amati dan saya lihat, mungkin karena metode atau model pembelajaran masih menggunakan model yang lama sehingga belum mengalami perubahan yang signifikan dan pembelajaran belum berpihak pada murid. Oh, mungkin saya mau konfirmasi dulu ya, Bu. Jadi memang tadi Bu Fatma katakan sebagian besar guru itu memang masih menggunakan cara lama dalam model pembelajarannya. Masih kurang variatif sehingga menimbulkan indikator nilai murid yang rendah. Betul ya, Bu? Ya, saya juga ingin menanyakan, kalau kita bicara soal variasi dalam pembelajaran ini, kira-kira apa aset memungkinkan untuk guru bisa melakukan variasi? Adakah celah yang menurut Ibu Fatma akan membuat mereka jadi bervariasi dalam pembelajaran? Sebenarnya ada ya Pak. Kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ini, menggunakan teknologi dengan melibatkan apa yang ada di sekolah. Mungkin juga dengan melakukan workshop, kemudian pertemuan kombel, MGMP, kemudian pelatihan-pelatihan yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Saya rasa itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk menambah wawasan tentang bagaimana si guru yang profesional bisa menimbulkan minat dan bakat belajar siswa, sehingga siswa merasa di sekolah bagi mereka merupakan suatu tempat
mereka mendapatkan ilmu, bukan seperti terpenjara gitu Pak. Oh, siap-siap, cukup baik ya apa yang sebenarnya yang ada di dalam aset tersebut. Saya juga menanyakan masalah workshop. Selain itu ada lagi yang tidak kira-kira hal yang menjadi kekuatan sehingga bisa membuat perasaan guru-guru di sana mau bervariasi dalam pembelajaran. Mungkin saya akan melakukan pendampingan, mentoring ya Pak ya, dan praktik baik dengan teman sejawat. Salah satu strategi yang bisa saya gunakan, bisa memberikan sedikit motivasi guru-guru untuk lebih meningkatkan kompetensi mereka dalam pembelajaran. Ya, baik. Tadi saya catat itu ada opsi beberapa yaitu workshop dan pendampingan. Nah, kira-kira dari ketiganya yang mana sih yang paling signifikan akan berdampak besar dalam waktu dekat pada Ibu Fatma sendiri? Sepertinya pendampingan atau mentoring ya Pak, karena mentoring ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak membutuhkan biaya, akan lebih cepat terrealisasi, dan mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum jika teman-teman dan juga teman-teman yang terlibat di dalamnya. Oke, siap-siap, berarti sudah ada rencana seperti itu ya Bu. Nah, saya juga mau tanya dulu nih. Maaf mungkin agak terlambat pertanyaan ini ya Bu. Bicara soal variatif di sekolah, kira-kira kalau kita rentangkan dengan skala dari 1 sampai 10, jadi ada angka berapa pada saat ini? Mungkin sekarang berada di level 6 ya Pak. Oh, 6 ya, kayak gitu Bu. Berarti Bu Fatma rencananya akan naikkan ke level berapa Bu? Saya mungkin akan naikkan ke level 8 atau 9. Mungkin itu yang bisa ditingkatkan di sekolah saya. Oke Bu. Kalau tadi sudah dikatakan indikatornya seperti itu, skalanya seperti itu. Nah, saya juga mau menanyakan, ada tidak sih pihak-pihak yang mungkin bisa membantu kita atau untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi selain guru-guru dan kepala sekolah yang kita libatkan? Mungkin dari pihak eksternal sehingga bisa melakukan variasi pembelajaran. Bisa juga ya Pak, kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekan kerja di sekolah, bisa juga kita undang kegiatan berbagi praktik seperti itu, dan juga kita mendatangkan narasumber yang kompeten dari luar dan mengadakan satu workshop atau pelatihan untuk guru-guru, sehingga dengan adanya kegiatan berkolaborasi dengan teman sejawat dari sekolah lain, mungkin dari komunitas belajar MGEP khususnya, kita mendatangkan narasumber yang kompeten itu bisa membantu pihak sekolah. Kita perlu melibatkan orang yang bermutu untuk menghasilkan guru yang kita harapkan. Oke, baik. Rencana tadi itu berarti mungkin akan digabungkan dengan metode-metode mentoring dalam waktu dekat. Nah, rencana mentoring maupun workshop yang akan dikolaborasikan itu kira-kira kapan akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang mungkin sudah ditentukan, Bu? Insya Allah minggu depan ya Pak, saya akan mencoba melakukan mentoring, karena saya rasa mentoring mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan secepatnya. Karena saya hanya melibatkan rekan sejawat saja, dan mungkin dari hasil mentoring ini apa yang saya harapkan itu dapat terwujud. Oh, baik sekali ya rencana yang dilakukan oleh Bu Fatmawati ini. Baik, karena memang waktunya tidak banyak, jadi yang sudah kita obrolkan ini mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk Bu Fatma dan semua, Bu. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada di sekolah saya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi bagaimana mengatasi pembelajaran yang tidak variatif menjadi pembelajaran yang variatif dan lebih kolaboratif, inovatif, menarik untuk murid dan guru-gurunya, dan juga mendapatkan pengetahuan dengan bantuan pihak luar. Salah satu hal yang efektif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di sekolah saya. Oke, siap-siap. Oke, bagus sekali.
Bu, apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Fatmawati sampaikan. Ternyata Ibu Fatmawati memiliki ide-ide itu. Semoga dapat terrealisasi nanti. Ibu bisa cerita-cerita sama saya. Saya penasaran dulu, Bu, bagaimana nanti kelanjutannya. Iya Pak, nanti kalau rencana saya ini sudah terlaksana dengan baik, saya akan menghubungi Pak Rafiq kembali. Terima kasih Pak Rafiq. Ya, siap-siap Bu. Semoga sukses Bu Fatma. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Coaching dengan Bu Fatma ya, Ya. sudah luar biasa. Dari yang saya amati, nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ke Bapak sebagai penguat saja ini Pak ya. Ya. Nah, yang pertama, ketika tadi coaching yang menjadi indikator, apakah sudah tercapai atau belum ya Pak? Oke, jadi ketika saya melakukan coaching sama Bu Fatma, saya merasa sudah mencoba untuk mendengarkan secara aktif dan mencari pertanyaan yang benar-benar bisa terbuat menggali potensinya, baik itu aset yang sekitarnya, yang ada di sekitarnya, dan rencana-rencana aksi yang lainnya. Kemudian indikator keberhasilannya seperti gambaran gurunya dan bagaimana sebagainya, dan juga yang memungkinkan terjadi dalam waktu dekat ini dengan opsi-opsi yang dipilih tadi Pak. Kemudian bagaimana pendapat Pak Rafi pada proses coaching tadi? Oke, saya rasa ada perubahan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Ada peningkatan, saya juga merasa lebih bisa atau lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan kita mendengarkan aktif. Kemudian kita mencoba secara penuh mendengarkan apa yang menjadi pilihan ataupun rencana. Saat identifikasi, saya bisa mengarahkan hal-hal yang mungkin sangat bisa untuk membuat si coaching itu tergali potensinya Pak. Gitu ya Pak ya. Apa rencana Pak Rafiq setelah melakukan proses coaching tadi? Oke, tentunya proses ini tidak mungkin 1 atau 2 kali ya Pak Henry. Otomatis nanti ke depannya saya akan melakukan proses coaching yang berkelanjutan. Saya akan mencoba melakukan coaching berkolaborasi, artinya terhadap apa yang dilakukan kita nanti menilai seperti coaching yang lebih baik dan lebih tergali dari potensinya. Tentu dari hal yang tidak mudah artinya. Dalam proses ini menggunakan kembali terhadap coaching dan juga memperhatikan peranan yang telah saya siapkan. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya, setelah coaching tadi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, jadi yang ingin saya kembangkan adalah rasa kebersamaannya Pak, atau berkolaborasi, kemitraan penuh dengan persaudaraan yang tentunya nanti menjadi modal utama bagi saya dalam coaching, karena sekolah ini merupakan suatu tempat kolaborasi dan coaching ini akan saya gunakan untuk rencana yang selanjutnya Pak, untuk membangun kolaborasi dengan rekan guru dengan penuh persaudaraan. Ya, tentunya dengan misi dan tujuan yang sama Pak. Baik, Pak Rafiq, terima kasih sudah melakukan proses coaching hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan di kemudian hari.